Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat cake resep terbaru dari saya, yaitu rum and raisin cake yang enak banget, lembut banget, sangat cocok banget untuk menyambut Natal kali ini. Yuk langsung aja kita buat. Berikut adalah bahan-bahannya. Nah teman-teman, saya akan berbagi dengan teman-teman membuat cake rasa rum and raisin ya. Jadi buat kalian yang tidak makan rum ya di skip aja ya resepnya ya. Nah di sini saya sudah sediakan ada 8 butir telur ya, jadi 4 butir telur ya utuh di sini, lalu di sini 4 kuning telur aja ya. Ini dipisah ya teman-teman, karena ini prosesnya agak sedikit berbeda dengan cake pada umumnya ya. Lalu di sini saya juga udah sediakan 100 gram gula pasir ya, ada 100 gram gula pasir di sini. Lalu di sini juga ada raisin atau kismis. Saya pakai sultana di sini. Sultana ini 60 gram ya. Udah saya rendam selama 2 jam dengan cuka apel ditambah rum ya. Lalu saya tiriskan, potong kecil-kecil, lalu dioleskan dengan sedikit tepung terigu seperti ini supaya dia dia lebih ringan, jadi nggak terlalu tenggelam nanti di cake-nya ya. Lalu di sini juga ada 1 sendok teh rum bakar. Lalu di sini ada 30 gram mentega yang udah di melting. Lalu di sini ada tepung-tepungan. Saya sediakan di sini ada sekitar 100 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru, dan 20 gram di sini tepung maizena atau tepung jagung ya. Oke. Nah, bahannya hanya ini aja, simple banget. Nah, cara pembuatannya kita akan kocok dulu 4 butir telur yang utuh ini dengan gula pasir sampai creamy. Nah, teman-teman, kita akan kocok si telurnya dulu sampai agak ngembang, baru kita masukkan gula pasir seperti biasa ya. Nah, ini teman-teman, ini udah agak ngembang, kita langsung masukkan si gula pasirnya ke dalam sini ya. Lalu kita akan kocok terus sampai dia creamy dan berjejak gitu ya teman-teman, sampai pucat, creamy dan berjejak. Nah teman-teman, ini kita matikan mixernya, ini udah creamy banget. Nah kalian bisa lihat ya, kalau adonan kalian itu creamy, dia jadinya tuh kayak begini, dia kental banget, creamy banget gitu ya. Nah kayak gini nih, ini berarti ini sudah siap kita masukkan bahan selanjutnya ya. Nah teman-teman, untuk bahan selanjutnya yang akan kita masukkan ke dalam adonan ini adalah kuning telur ya, 4 butir kuning telur yang tadi ya. Nah ini kita pakai speed yang pertama aja yang rendah, kita kocok si kuning telurnya ini sampai rata aja, nggak perlu sampai lama gitu ya, hanya supaya rata aja di adonannya. Nah kita akan masukkan si tepung terigunya ya. Sebelumnya ini kita aduk-aduk dulu tepung terigu dan tepung maizenanya, dijadikan satu aja. Nah ini kita masukkan ke dalam adonannya. 2 kali pengadukan ya teman-teman, tidak boleh langsung, karena kita nggak pakai obat-obatan sama sekali gitu ya. Seperti ini, kita aduk balik. Melting butternya langsung aja semuanya. Nah setelah melting butternya, jangan lupa kita masukkan juga rum bakarnya. Nah ini kalian bisa kasih setengah sendok makan, bisa jadi 1 sendok makan juga, tergantung selera kalian ya. Kalau saya lebih sukanya agak banyak. Nah untuk yang terakhir, ini kismisnya kita masukkan aja ke dalam ya. Nah seperti ini, jangan lupa kismisnya ditaburi dengan tepung dulu supaya dia nggak terlalu tenggelam ya. Nah ini diaduk asal aja, jangan terlalu lama karena nanti akan bikin kismisnya makin berat ya. Nah ini langsung kita masukkan ke loyang. Nah loyang yang saya pakai ini ukuran 24 cm untuk diameter atasnya ya. Nah kalian bisa pakai loyang yang lebih besar dari ini juga, atau pakai minimal ukuran 24 cm. Nah ini adonannya kita tuang aja ke dalam loyangnya. Jangan lupa juga loyangnya dioles dengan Carlo, atau kalian bisa oles dengan mentega dan ditaburi tepung seperti biasanya ya teman-teman. Nah ini udah siap adonannya, tinggal kita panggang di oven suhu 190 derajat. Nah seperti ini ya teman-teman, ini udah kita masukkan ke oven. Biasanya saya menggunakan suhu yang seperti saya bilang 190 derajat selama lebih kurang 40 menit.
Nah teman-teman, ini udah jadi, udah bagus banget hasilnya ya, merahnya merata. Jadi tadi saya panggang itu sekitar 45 menit ya teman-teman. Jadi 35 menit api bawah, 40 menit api bawah, 5 menitnya di api atas ya. Jadi biar merah yang di atasnya. Nah ini masih panas banget. Nanti setelah 5 menit saya akan balik kasih teman-teman lihat dalamnya tuh kayak apa sih kue ini ya. Oke. Nah ini saya balik ya teman-teman. Nah, udah cakep sekali nih teman-teman. Nah kuenya udah jadi, udah cakep banget tuh kayak gitu. Ini lembut sekali nih teman-teman. Nah di atasnya ini full ada si kismis-kismisnya ini ya. Nah jadi ini bikin kuenya juga jadi lebih cakep ya tuh. Ya. Nah sampai di sini dulu teman-teman kue dari saya. Ini adalah kue room raisin ala dapur Lili. Kalian bisa coba di rumah. Semoga kue ini bisa jadi inspirasi juga buat keluarga kalian. Bikin kue-kue yang enak dan juga bergizi ya, tanpa obat-obat sama sekali. Jadi lebih sehat. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah! Nah teman-teman, ini udah set banget. Saya akan potong, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Yang pasti ini lembut sekali loh. Nah kalau buat kalian yang mau lebih merah permukaannya, bisa dipanggang lebih lama ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kalau kalian mau bikin kayak cupcake-nya juga boleh ya. Dibikin cupcake gitu juga lucu juga gitu loh. Nah jadinya seperti ini. Lembut sekali loh teman-teman, halus banget ya. Dan ini raisinnya karena saya pakai sultana, jadinya tuh enak banget. Cakep banget, ini lembut sekali tuh. Nah kalian harus coba ya di rumah. Nah teman-teman, saya juga sempat buat untuk versi yang setengah resepnya ya. Jadi untuk setengah resep ini pakai aja loyang 20 atau 22 juga bisa ya. Nah ini kebetulan saya pakai loyang 22 cm ya. Jadi rotinya itu mini-mini gitu ya, gemesin deh. Dan ini bisa jadi ide kalian buat hampers Natal ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah.